Ketentuan membuat ranji kaum. Pertama, ranji diturunkan menurut garis keturunan ibu. Kedua, semua ranji dibuat minimal 4 tingkatan dan pemohon berada di posisi keempat. Untuk keturunan di bawah, pemohon tidak terbatas tingkatannya. Berikutnya, semua anggota kaum menurut garis keturunan ibu dibuat di dalam ranji, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian, jika ada anggota kaum perempuan di ranji meninggal, maka dilanjutkan garis keturunannya dengan membuatkan nama anak-anaknya pada ranji tersebut. Terakhir, semua anggota kaum yang masih hidup di dalam keturunan ranji harus menyatakan persetujuannya dalam surat pernyataan persetujuan anggota kaum dan melampirkan fotokopi KTP dan KK. Contoh tata cara pengisian belangko permohonan pendaftaran tanah dari tanah kaum. Pada kali ini kami akan memberi contoh kepada calon pemohon dalam mengisi belangko permohonan pendaftaran tanah dari tanah kaum. Pada kali ini kita mengilustrasikan Zahra sebagai pemohon. Berkas pertama yang harus diisi, pembuatan ranji kaum. Pembuatan ranji disesuaikan dengan ketentuan di atas. Pemohon saat ini berada di tingkatan keempat. Pada ranji kaum harus terdapat satu laki-laki yang ditunjuk sebagai mama kepala kaum. Kemudian ranji kaum ditandatangani oleh wali nagari, ketua kerapatan adat, mama kepala kaum, serta mama kepala waris. Untuk surat pernyataan kesepakatan persetujuan kaum ini akan diisikan oleh mama kepala kaum atau laki-laki paling tua yang masih hidup, atau boleh laki-laki yang ditunjuk sebagai mama kepala kaum yang sudah disetujui oleh kaumnya. Berkas selanjutnya adalah surat pernyataan kesepakatan atau persetujuan kaum. Surat pernyataan ini diisi oleh mama kepala kaum. Pernyataan ini harus disetujui seluruh anggota kaum. Pastikan penulisan nama dan data lainnya sesuai dengan KTP. Surat ini dibuat dan ditandatangani oleh mama kepala waris dan ditandatangani oleh semua anggota kaum yang masih hidup sesuai pada keterangan ranji. Kemudian surat ini diketahui dan ditandatangani oleh mama kepala kaum atau suku. Berkas berikutnya adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Pada surat ini harus dilampirkan nama saksi, minimal 2 orang, dan tidak boleh keluarga inti dari pemohon. Yang ditunjuk sebagai saksi tidak boleh ada hubungan darah dengan pemohon. Saksi-saksi harus menandatangani surat persetujuan tersebut. Pastikan penulisan identitas saksi benar. Calon pemohon harus menandatangani surat ini di atas materai yang sudah ditentukan. Kemudian ditandatangani oleh wali nagari. Berikutnya, setelah mengisi surat pernyataan penguasaan bidang fisik, pemohon harus menyiapkan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah dari wali nagari.
Berkas ini kemudian akan ditandatangani oleh wali nagari. Berkas berikutnya, pemohon akan mengisi surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Kemudian pemilik tanah yang berbatasan wajib menandatangani surat ini, serta calon pemohon harus bertanda tangan di atas materai. Berikutnya pemohon membuat gambar sketsa sesuai dengan batas-batasnya dan disetujui oleh wali nagari. Jangan lupa, lampirkan foto pemohon dengan batas sepadan. Setelah semua berkas tadi selesai, calon pemohon mengisi berkas permohonan pengukuran tanah. Misal berkas ini dikuasakan, maka isi data diri selaku kuasa. Namun apabila diurus sendiri, data selaku kuasa dikosongkan saja. Pastikan berkas ini ditandatangani oleh pemohon dengan materai yang sudah ditentukan. Berkas terakhir, calon pemohon harus mengisikan permohonan pemeriksaan tanah panitia A. Apabila tidak dikuasakan, data diri selaku kuasa dikosongkan saja. Untuk berkas ini harus ditandatangani oleh pemohon di atas materai. Berikut adalah contoh surat permohonan pengukuran dan pemeriksaan tanah panitia A yang dikuasakan. Tuliskan data diri penerima kuasa sesuai dengan KTP. Pada berkas ini ditandatangani oleh pemohon selaku pemberi kuasa. Pastikan lampiran berkas berikut diberikan lampiran yang jelas dan bisa dibaca. Pada lembar terakhir berkas nanti ada pelampiran aspek TPBB yang harus dilampirkan oleh pemohon.